Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam demokrasi untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast Talang Atur, Ruang Bincang dan Bermakna bersama KPU Kabupaten Blora. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan narasumber kita dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora. Telah hadir narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Kristiawan Sri Hadi SH, PLT bidang pihak dan pemanfaatan data, gitu nggih Pak nggih? Kita pagi hari ini akan membahas bagaimana kolaborasi antara KPU dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada pagi hari ini untuk memastikan data pemilih yang akurat, valid dan mutakhir. Pak Kris, kita bincang-bincang santai aja nih Pak pada pagi hari ini. Bisa dijelaskan Pak Kris, apa sih sebenarnya yang menjadi tugas pokok dari Dinduk Capil di dalam pelayanan administrasi kependudukan? Baik Bu Eni, matur nuwun atas waktu yang diberikan kepada kami. Jadi sebelumnya kami memberikan izin Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir secara pribadi, menugaskan kami dari bidang pihak dan pemanfaatan data untuk bisa hadir memenuhi undangan dari KPUD Blora. Terkait dengan peran dan tugas fungsi dari Dinduk Capil Kabupaten Blora, itu memang ada beberapa regulasi yang mendasari tentang hal tersebut. Beberapa diantaranya adalah terkait dengan peraturan daerah tentang SOTK, kemudian ada peraturan bupati yang mengatur masalah tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Jadi tugas dan fungsi teknis Dukcapil adalah melaksanakan sebagian tugas bupati dalam hal kependudukan dan pencatatan sipil. Jadi di Dinduk Capil itu ada 1 sekretariat dan 3 bidang teknis. Bidang teknis yang pertama adalah bidang teknis pelayanan pendaftaran penduduk. Tugasnya adalah terkait dengan pertanggungjawaban identitas penduduk, kemudian pindah datang, kemudian pendataan penduduk. Itu secara real berupa KTP, kemudian berupa kartu keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bidang pelayanan pencatatan sipil. Tugas di bidang pelayanan pencatatan sipil ini bertanggung jawab terhadap pencatatan kelahiran, kematian, kemudian pencatatan perkawinan dan perceraian bagi warga non-muslim, kemudian pengangkatan pengesahan anak, dan yang terakhir itu adalah perubahan pewarga negara. Nyon saya Pak Kris, terkait Dinduk Capil di dalam rangka tahapan kita berbicara tahapan pemilihan dan pemilihan ya Pak ya. Ini sejauh mana sih peran Dinduk Capil di dalam rangka untuk menyediakan penyediaan data kependudukan? Bu Eni, jadi memang Dinduk Capil terkait dengan dukungan terhadap tahapan pemilu dan pilkada itu memang fokus adalah dalam hal penyiapan data kependudukan. Data kependudukan ini terkait dengan kevalidan data pemilih. Apakah itu data pemilih pemula, kemudian rekam KTP elektronik bagi penduduk rentan, jadi yang mungkin tidak terjangkau. Kemudian juga yang sering kita jadi sebuah problem di kita itu terkait dengan data kematian penduduk. Jadi kami Dukcapil itu berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan data sevalid mungkin, khususnya digunakan untuk proses pemilu dan pilkada. Oke, baik Pak Kris, saat ini di luar tahapan pemilu dan pilkada Pak Kris, KPU bersama jajarannya tentu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sedang melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kayak gini Pak Kris. Meskipun ini kita tidak sedang tahapan pemilu atau pemilihan ini, tentunya Dukcapil akan terus berkomunikasi, berkoordinasi dan membantu KPU Kabupaten Kota dalam rangka untuk memvalidasi data gitu ya Pak Kris. Betul, terima kasih bahwa memang selama ini koordinasi komunikasi KPU dengan Dukcapil berjalan dengan lancar di dalam rangka berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Gitu Pak Kris.
Beberapa waktu yang lalu KPU Kabupaten Blora juga minta bantuan untuk melakukan sinkronisasi data. Ini Pak Kris dalam rangka untuk menyusun pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Bagaimana sih Pak Kris tanggapan dari Dukcapil berkaitan dengan sinkronisasi data yang dimiliki oleh KPU terhadap data-data yang kami merasa bahwa data itu perlu divalidasi. Apakah Capil merasa keberatan atau seperti apa Pak Kris? Jadi terkait dengan kegiatan sinkronisasi data pemilih yang dilakukan oleh KPU, kami dari Dukcapil itu membuka pintu lebar Bu Eni, karena memang kami merasa bahwa Dukcapil ini adalah mitra dari KPU. Karena salah satu proses yang harus dilakukan oleh KPU terkait dengan tugas di kepemiluan dan pilkada itu adalah terkait dengan penyediaan data. Kami sangat membuka pintu lebar Ibu. Jadi kami berharap kegiatan sinkronisasi data yang dilakukan oleh teman-teman KPU ini bisa berlanjut, dan kami juga akan membantu sepenuhnya Bu. Apa-apa yang dibutuhkan oleh teman-teman KPU dalam rangka untuk menyajikan data pemilih yang benar-benar valid Bu Eni. Pak Kris. Pak Kris nyuwun sewu, sudah sering kali dilakukan oleh Dukcapil berkaitan dengan jemput bola, pelayanan jemput bola berkaitan dengan baik itu pemilih pemula atau pemilih yang memang belum memiliki KTP. Bisa disampaikan Pak Kris upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan di Dukcapil dalam rangka untuk memastikan bahwa warga Kabupaten Blora yang sudah punya hak untuk melakukan rekam KTP ini Pak Kris. Baik Bu Heni. Jadi memang salah satu tugas kami di Dukcapil itu adalah bertanggung jawab terhadap identitas kependudukan seseorang. Salah satunya adalah terkait dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Jadi kami dalam melaksanakan tugas itu memang sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan kami yang kami lakukan dalam rangka untuk memastikan terkait dengan target. Ada target Bu dari pusat terkait dengan perekaman KTP. Jadi untuk perekaman KTP pemula kami sudah melakukan beberapa hal. Kami datang ke sekolah-sekolah untuk berusaha memberikan pemahaman kepada para siswa tentang pentingnya Adpinduk, khususnya bagi mereka yang sudah mendekati usia 17 tahun. Jadi kami bisa melakukan perekaman KTP di usia sebelum 17. Kami diperbolehkan. Cuman KTP itu nanti bisa kami terbitkan ketika yang bersangkutan setelah berusia 17 tahun. Jadi kami mengantisipasi tidak harus 17 sebelum 16 tahun. Betul. Selain itu Bu Eni, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan perekaman khususnya identitas penduduk berupa KTP elektronik bagi warga-warga yang rentan. Warga-warga rentan misalnya ODGJ, terus lansia, kemudian juga lansia, sehingga mereka tidak mungkin datang ke Dukcapil. Kami yang akan datang langsung ke kediaman mereka. Berarti door to door seperti itu. Door to door seperti itu, sepanjang ada permintaan secara resmi dari mungkin kepala desa atau dari kelurahan tentang keinginan untuk melakukan perekaman bagi warganya. Seperti itu Bu. Jadi selain itu yang baru kami lakukan ini ada yang namanya Giat Papa ke Desa. Apa itu Pak Kris, Giat Papa ke Desa? Giat Papa ke Desa ini baru kami mulai di sekitar awal bulan September Bu ini. Jadi intinya Giat Papa Desa ini adalah pemberian pelayanan dokumen Adpinduk sampai ke desa. Jadi itu. Selain ada kegiatan Dokubisa, dokumen kependudukan bisa terbit di desa, kami Papa Desa ini kegiatan jemput bola Bu. Jadi kami yang akan turun ke desa. Kami prioritaskan desa-desa yang terpencil. Seperti kemarin kami datang ke Desa Bangklean, Kecamatan Jati, ada Desa Kepoh,
yang jauh Gembol dari yang jauh. kecamatan tentunya. Betul, ya, J. Karena kami menyadari bahwa jarak itu juga salah satu penyebab mengapa mereka tidak melakukan rekam betul, KTP. ya seperti itu. Jadi kami sudah berbagai upaya kami lakukan guna untuk mendapatkan tadi data-data kependudukan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Pak Kris tadi disampaikan bahwa saat ini Dukcapil sedang semangat kayak gitu untuk melakukan jemput bola bagi mereka warga Kabupaten Blora tentunya yang belum melakukan rekam KTP. Kemudian bagaimana mereka warga Kabupaten Blora yang sudah punya KTP tapi belum KTP elektronik, Pak Kris? Apakah ini bisa diakomodir atau mungkin bisa dilayani atau mungkin Capil sendiri sudah punya rekap nih berapa banyak warga Kabupaten Blora yang masih punya yang sudah punya KTP tapi belum KTPL seperti itu, Pak Kris? Untuk data memang kami agak kesulitan, Bu, untuk memastikan jumlah warga atau penduduk di Kabupaten Blora yang belum mempunyai KTP elektronik kan gitu. Terkait dengan KTP yang belum KTP elektronik itu kami bisa membantu. Artinya ketika ada penduduk-penduduk dalam kategori seperti itu, silakan minta ke kami untuk dilakukan perekaman. Jadi itu bisa dilakukan oleh kami dari Dukcapil Kabupaten atau operator kecamatan. Oh, seperti itu ya. Operator kecamatan bisa melakukan perekaman KTP elektronik terhadap warga yang belum ber-KTPL. Betul. Terkait ini Pak, sedikit saya mendengar informasi Pak Kris, katanya sekarang di tiap-tiap desa ini sudah mulai ada bisa melayani masyarakat berkaitan dengan permintaan atau pembaruan KK. Seperti itu benar nggak Pak Kris itu? Betul Bu Eni, jadi di awal tahun 2024 kalau tidak salah itu Kepala Dinas sudah mencanangkan kegiatan yang namanya Doku Bisa. Oh, Doku Bisa. Doku Bisa. Dokumen kependudukan bisa terbit di desa. Oh, ngaten tadi apalagi Papa ke desa. Kalau Bapak ke desa itu kami yang mobile ke bawah. Tetapi kalau Doku Bisa ini teman-teman operator desa yang bisa melayani. Betul, yang bisa melayani terkait gitu terkait dengan penerbitan dokumen kependudukan. Namun perlu kami matur untuk Doku Bisa ini tidak semua layanan Adminduk bisa dilakukan di situ. Apa saja yang bisa mereka dapatkan fasilitas ini di desa, Pak? Untuk kegiatan pelayanan Doku Bisa, teman-teman operator itu hanya bisa melakukan layanan satu terkait dengan penerbitan akta kelahiran, akta kematian dalam kondisi normal, Bu. Artinya dalam tidak ada permasalahan. Kemudian berikutnya yang kedua terkait dengan penerbitan kartu keluarga. Oh, KK itu. KK itu juga dalam kondisi KK yang normal, tidak ada perubahan dan sebagainya. Kalau ada perubahan? Kalau ada perubahan itu bisa dilakukan di kecamatan ataupun di dinas kependudukan di Dukcapil Kabupaten. Pak Kris, apa sih sebenarnya yang akan menjadi edukasi oleh Capil kepada masyarakat Kabupaten Blora berkaitan dengan administrasi kependudukan ini? Terkait dengan Adminduk. Ini banyak permasalahan yang muncul sebetulnya. Permasalahan yang muncul yang kami selama ini kami tangani itu setelah kami lakukan evaluasi, Pak Bu. Ternyata itu salah satu penyebabnya adalah kurang sadaran masyarakat. Dari masyarakat sendiri terhadap untuk peduli administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan. Apakah itu kepentingan sesaat, ketika dia tidak menggunakan juga dia mungkin ogah untuk melakukan mendapatkan dokumen kependudukan seperti itu. Kemudian kedua juga penyebabnya itu adalah karena adanya ketidakpadanan data, Bu. Jadi mungkin Adminduk itu kan berbagai macam data, tidak hanya KTP elektronik, tapi juga ada KK, ada akta kelahiran, ada yang lain, kan seperti itu. Sehingga kami berharap masyarakat itu juga memahami tentang pentingnya pemadanan data tadi. Jangan sampai Adminduk itu berbeda data, Bu. Antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya, betul.
Betul. Gitu. Gini Pak Kris, tadi Pak Kris menyampaikan bahwa upaya Dukcapil jangan sampai ada elemen data warga di antara dari satu dokumen dengan dokumen yang lain yang berbeda. Terus kemudian Pak Kris, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa masih kita temukan kondisi semacam ini ya Pak Kris. Yang ingin kami tanyakan Pak Kris, ketika ada elemen data warga, baik itu antara KTP dan KK ini yang tidak sinkron, ini bagaimana Pak? Cara mengurusnya ini gimana Pak Kris? Terkait dengan adanya permasalahan tidak sinkronnya, tidak padannya data Adminduk dari satu dengan yang lain, kami berharap itu harus dipadankan Bu Eni. Silakan saja datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, karena itu tidak bisa dilakukan di kecamatan ya. Karena memang harus ke Dukcapil, betul, ke kabupaten, dengan membawa bukti dukung yang ada. Bukti dukungnya ini apa saja Pak Kris? Kalau sesuai dengan regulasi yang kami pahami, itu ada beberapa dokumen untuk digunakan sebagai semacam bukti pembanding ketika terjadi perbedaan data di Adminduk. Beberapa diantaranya adalah satu, menggunakan akte kelahiran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua menggunakan ijazah, Bu. Kemudian yang ketiga menggunakan surat nikah. Jadi intinya proses pemadanan atau sinkronisasi data Adminduk seseorang itu didasarkan pada dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang resmi. Itu bisa dilakukan. Cuman ada kalanya proses itu masuk kriteria perubahan. Ketika itu proses masuk kriteria perubahan, selain menggunakan dasar tadi ada beberapa dokumen untuk pembanding, juga biasanya itu diperlukan adanya penetapan pengadilan tentang hal itu. Ketika misalnya ada perubahan nama terhadap identitas seseorang, itu biasanya ketika kita membandingkan data yang dia punyai, kemudian ternyata itu masuk kriteria perubahan, itu harus juga didukung dengan adanya penetapan dari pengadilan. Jadi tidak hanya pembetulan, tapi ada perubahan. Ketika ada perubahan itu tidak cukup dokumen yang lain aja ya Pak? Betul. Misalnya jadi kalau yang ijazah atau akte nikah kayak gitu tidak bisa? Kalau itu bisa dilakukan untuk kriteria pembetulan. Kayak gitu. Tapi kalau masuknya adalah kriteria perubahan, itu harus ada penetapan dari pengadilan kayak gitu. Betul. Ya Pak, kemarin kami jumpai itu atas nama A, kemudian di KTP-nya atas nama A plus B kayak gitu Pak Kris. Kemudian ketika kami ngobrol-ngobrol dengan yang bersangkutan sih, karena itu namanya itu disesuaikan dengan akte nikah, buku nikah. Apakah kondisi yang semacam ini Pak Kris ketika di KK dan KTP ini namanya berbeda dan hanya menggunakan data dukung buku nikah tanpa ada penetapan dari pengadilan, kondisi semacam ini bisa nggak Pak Kris? Kalau semacam itu kita lihat case per case Bu, kasus per kasus. Kami baru bisa menyimpulkan apakah itu cukup menggunakan buku nikah, ataukah harus ada penetapan dari pengadilan. Itu kami harus melihat, harus melihat bukti-bukti yang lain. Seperti itu. Pak. Jadi tidak cukup ketika ada data dukung yang lain kemudian kita samakan. Betul, tidak seperti itu, harus kami pelajari terlebih dahulu. Seperti itu ya Pak Kris. Pak Kris, sekali lagi ini Pak Kris, apa sih sebenarnya yang menjadi pesan Pak Kris berkaitan dengan pemilih, tentunya warga Kabupaten Pura yang sudah punya hak pilih di dalam proses penyusunan daftar pemilih ini berkaitan dengan administrasi kependudukan? Betul Bu, jadi kami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora sangat berharap khususnya kepada para warga masyarakat Blora. Yang pertama terkait dengan kesadaran pentingnya administrasi kependudukan. Kemudian yang kedua, kesadaran terkait ketika terjadi perbedaan data kependudukan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan ketika warga penduduk itu sudah masuk kriteria yang wajib KTP, silahkan datang ke kecamatan, ke Dukcapil Kabupaten Kota untuk dilakukan perekaman. Salah satu nanti manfaatnya adalah ketika nanti ada perhelatan besar yaitu pemilu ataupun pilkada, jangan sampai hak pilihnya itu
tidak bisa digunakan gara-gara terganjal masalah administrasi kependudukan. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Kris, luar biasa obrolan kita bersama Pak Kris selaku perwakilan dari Dindukcapil Kabupaten Blora hari ini. Kita jadi tahu bahwa satu data yang akurat bisa menentukan nasib demokrasi 5 tahun ke depan. Untuk itu teman pemilih dan warga Kabupaten Blora dimanapun berada, jangan lupa cek data diri, pastikan sudah perekaman KTP elektronik, dan ikut aktif kalau ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Karena demokrasi yang sehat dimulai dari warga yang sadar hak dan tertib administratif. Sampai jumpa di podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.